Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita disehatkan oleh Allah dan bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian, pada suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapankah kiamat itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kamu sudah punya perbekalan apa?" Kok kakek takon? Kiamat. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak punya perbekalan apapun, kecuali aku hanya punya cinta yang kuat kepada Engkau." Para jemaah sekalian, padahal para sahabat itu adalah orang yang begitu gigih di dalam beribadah. Hampir semuanya para sahabat itu memiliki kesungguhan di dalam beribadah. Dan kalau di luar Ramadan, sahabat kalau baca Quran itu antara 5 sampai 6 juz setiap hari. Kodam yang adilnya. Tapi kalau sedang bulan Ramadan jangan ditanya. Itu pun mereka mengatakan bahwasanya, "Ya Rasul, aku tidak punya perbekalan kecuali cintaku kepada Engkau." Maka yang luar biasa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Orang yang memiliki kecintaan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so pasti orang itu akan mengikuti gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang itu akan berupaya memperhatikan apa yang menjadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu," apa yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, ambil, maka dia akan mengambil apapun yang diajarkan oleh Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan ketika Allah menyatakan apapun yang dilarang oleh Rasul kepada kamu, maka jauhi, cegahlah diri untuk melakukan itu. Maka orang yang cinta kepada Rasul akan menjauh terhadap segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka modal cinta inilah yang kemudian menjadikan orang tersebut nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Artinya adalah bahwa sekelas sahabat itu kemudian mereka kalau ditanya itu adalah tidak pernah sampai membesar-besarkan amalnya, termasuk Bilal bin Rabah.
Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan langkah terompahnya melangkah ke surga, maka Rasul ini bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku diperdengarkan oleh Allah bahwa terompahmu sudah melangkah di surga? Maka jawabannya Bilal, ya Rasul, aku biasa-biasanya Rasul, gak ada yang istimewa. Apa yang aku lakukan juga dilakukan oleh sahabat yang lainnya, gak ada yang istimewa. Apa kata Nabi? Pasti ada yang istimewa itu. Maka kemudian Bilal mencoba untuk mengingatnya, apa ya? Mungkin ini ya Rasul, saya ini adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Ketika batal wudhu. Ketika batal wudhu. Gini ini angel apa betul? Ya angel ya apa? Nah, para jemaah sekalian, artinya apa? Begitu tawaduknya para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah sampai membangga-banggakan amalnya. Maka di dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Hikam, yaitu karya daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau tersebut itu di dalam maqalah pertamanya beliau menyatakan min alamatil i'timadi 'alal a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalam. Min alamatil i'timadi 'alal a'mal, di antara tandanya orang itu bersandar dengan amalnya. Sekali lagi, di antara orang itu bersandar kepada amalnya adalah nuqsanur raja'i, kurangnya harapan orang itu kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika adanya kesalahan dari perbuatannya. Begitu kemudian ada kesalahan dari perbuatannya, maka kemudian kaya-kaya sudah tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Padahal Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu adalah Al-Ghaffar, sangat di dalam memberikan ampunan, dan Allah itu adalah Al-Afu, dan yang Maha memaafkan. Tetapi orang yang bersandar kepada amal, ketika dia melakukan keburukan, seolah-olah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berharap kepada Allah, tetapi dia bersandar dengan amalnya. Paham? Maka kita di dalam beribadah adalah karena Allah, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sebuah ungkapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah untuk Allah. Maka pada suatu ketika ini diterangkan dalam sebuah hadis yang kemudian dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam sebuah kitab Ad-Dawa. Beliau tersebut menukil sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini hadisnya panjang. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang yang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang dinyatakan syuhada, maka dipanggil oleh Allah, wahai fulan, apa yang telah kau lakukan? Ya Allah, aku dulu waktu di dunia adalah berperang karena Engkau, ya Allah. Aku ini mujahidu fi sabilika. Aku ini berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, kadzdzabta, dusta. Kamu itu tidak berjuang di jalanku, tetapi kamu berperang itu adalah supaya kamu dianggap sebagai pahlawan, orang pemberani dan sebagainya. Maka kemudian apa?
Allah itu sudah tahu apa yang kita lakukan, niat yang apa muncul dari diri kita itu sudah dideteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya kemudian apa? Mestinya kalau orang itu berperang karena Allah, maka dinyatakan syahid dan pasti surganya itu. Tetapi kemudian orang ini dilihat oleh Allah bahwa ia berperang bukan karena Allah, tetapi supaya dianggap pahlawan, pemberani dan macam-macam. Maka kemudian dikatakan orang itu diseret, wajahnya diseret ini dan kemudian dilemparkan ke neraka. Yang kedua itu adalah pada orang yang qari'ul Quran, kepada orang yang aktif membaca Al-Quran, membaca Quran, kemudian bahkan sampai hafal Al-Quran. Lalu kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan itu? Padahal yang diperlihatkan pahala-pahala tentang orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu ma'asafaratil kiram dan bararah, akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Maka kemudian ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan ya Allah? Aku dulu waktu di dunia senang baca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Aku mencintai Engkau sehingga aku membaca kalam-kalammu ya Allah, seolah-olah kalammu itu adalah merupakan bentuk surat cintamu buatku ya Allah. Maka aku karena cinta kepada Engkau, aku membaca Al-Quran sehingga kemudian aku berupaya untuk mahir, berupaya untuk hafal. Tapi Allah katakan apa? Karena dusta. Kamu baca Quran, kamu belajar Al-Quran sampai fasih itu kan supaya kamu dikatakan qari, ya, supaya kamu kemudian ingin jadi al-imamul kabir, imam besar. Tujuanmu itu toh supaya kamu itu masyhur, terkenal, viral, bahwa imam yang luar biasa itu adalah kamu toh, bukan karena aku. Maka kemudian orang itu diseret dan kemudian dilemparkan ke neraka. Yang kedua, yaitu orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu ditanya, apa yang kamu lakukan waktu di dunia? Ya Allah, aku ini adalah anugerahkan harta dan kemudian aku menginfakkan hartaku di jalan Engkau. Maka lagi-lagi Allah mengatakan kadzdzabta, kamu bukan karena aku, tetapi kamu lakukan itu adalah supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kulo ngomong dia sakit tinta, kalau paling loman itu kan itu toh bukan karena aku, tapi kamu tersebut itu supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Maka kemudian diseret dan kemudian dilemparkan ke neraka. Oleh karena para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disinilah perlunya kemudian kita meluruskan niat kita, apapun yang kita lakukan, maka berupayalah adalah karena Allah, bukan yang lainnya. Maka pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda begini, kata Rasul, la yudkhil ahadan amaluhu al-jannah, la yudkhil ahadan amaluhu al-jannah. Sekali-kali amal salah seorang di antara kalian itu tidak memasukkan ke dalam surga. Jadi sekali-kali tidaklah akan memasukkan seseorang ke surga karena amalnya itu. Maka kemudian para sahabat terkejut. Mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak pula amalmu menjamin diri engkau tersebut untuk masuk ke dalam surga? Maka qala la wala, ya tidak, amalku tidak menjamin diriku untuk masuk ke surga. Illa ayyadallahu, kecuali bila Allah memberikan kepadaku bifadlin, yaitu karunia, wa rahmatin dan rahmat.
Kalau Allah memberikan karunia kepadaku, Allah memberikan rahmat kepadaku, itulah yang akan menjadikan aku dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasul itu pasti, Pak. Maka karena hadis ini kemudian ada dulu orang yang seorang alim itu kemudian keplecut, Pak. Ngerti keplecut itu apa? Ya, terpeleset pemahamannya sampai dia mengatakan jadi Rasul itu enggak jelas surganya, ngawur itu. Paham ya? Rasulullah Muhammad SAW itu sudah pasti surganya. Banyak hadis yang mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku nanti akan bersama dengan orang yang memelihara anak yatim di surga hakadha, seperti ini. Rasul yaitu memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dengan jari tengahnya dan kemudian digerak-gerakkan begini. Artinya Rasul itu pasti surga. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan ini, fasaddidu, maka berlaku luruslah kalian. Berlaku luruslah kalian biar kalian dirahmati oleh Allah. Wa qaribu, dan berakrab-akrablah kalian kepada Allah, bertakarrublah kalian kepada Allah, maka Allah akan merahmati engkau. Wa la yatamanna yanna ahadukum al-maut, maka janganlah salah seorang di antara kalian itu berharap kematian. Kenapa? Waduh, segede-gede kematian karena sulit, kehidupannya sulit, ekonominya sulit, langsung kemudian berharap mati. Apa kata Rasul? Janganlah salah seorang di antara kalian itu berharap mati. Kenapa? Imma muhsinan fal'allahu ayyazdada khairan. Kalau sekiranya dia orang yang baik, boleh jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah untuk menambah kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Lalu kemudian manusia, kalau orang itu adalah orang yang buruk, lalu kemudian masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, fal'allahu ayyasta'tiba. Mudah-mudahan orang itu menjadi capek untuk bermaksiat, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun jangan kita ini berharap kematian. Tetapi yang kita harapkan kepada Allah itu adalah kalau sekiranya kematian itu terbaik untuk dirinya, maka kemudian ya Allah, kalau sekiranya kematian itu terbaik untukku, maka wafatkan aku dalam kondisi husnul khatimah. Tetapi kalau sekiranya hidupku itu adalah lebih baik, maka kemudian berikan aku lebih bersemangat lagi untuk melakukan suatu amal kebaikan.